Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di sini. Pada alur cerita kali ini, kita akan membahas film yang bercerita tentang kesenjangan kehidupan antara keluarga kaya dan keluarga miskin. Lalu pada endingnya berakhir dengan tragis. Bagaimana kisahnya dalam filmnya? Mari kita simak alur ceritanya. Pada awal film kita diperlihatkan keseharian sebuah keluarga yang tinggal di basement kumuh pinggiran kota. Ayah mereka tidak bekerja dan anak-anaknya pun tidak dapat melanjutkan studi karena tidak memiliki uang. Kita juga melihat kegiatan sehari-hari mereka yang meretas wifi tetangga agar dapat memperoleh informasi harian terkait kerjaan apa yang bisa mereka lakukan. Dari sini saja kita sudah bisa melihat jika keluarga ini tidak mandiri dan hanya memanfaatkan milik orang lain untuk bertahan hidup. Ya, sama seperti judul film ini, yaitu Parasit. Sebenarnya, setiap orang di keluarga yang kompak ini memiliki keahliannya masing-masing. Seperti sang ayah Kim Tae-taek yang berpengalaman menjadi sopir, ibunya Jong Suk yang pernah menjuarai lempar lembing sekaligus ibu rumah tangga yang baik, serta anak laki-laki mereka bernama Kyu yang pintar berbahasa asing, dan adik perempuannya yang bernama Ki Jung ahli IT sekaligus seniman berbakat. Kelihayan mereka dapat kita lihat ketika seorang kurir toko makanan pizza mempekerjakan mereka melipat dus penjualan pizza itu. Namun kurir toko memotong penghasilan mereka sebanyak 10% karena beberapa lipatan sub cacat. Dengan sigap mereka mengancam akan memberitahu rahasia reputasi toko yang sedang buruk. Alhasil si kurir tidak dapat berbuat apa-apa dan membayar lunas. Sedang asik makan, teman Kyu bernama Min Hyuk datang dan memberi hadiah sebuah batu yang konon batu itu dapat merubah kehidupan keluarga mereka. Dan tanpa mereka sadari rupanya batu itu mulai memperlihatkan efeknya. Kyu ditawari rekannya itu untuk menggantikannya mengajar les bahasa Inggris kepada seorang gadis dari keluarga orang kaya Park Dong Ik. Namun Kyu harus menyamar sebagai seorang mahasiswa dan hal itu mudah dikerjakan Ki Jung yang ahli memasukkan dokumen. Keesokan paginya, Kyu pergi ke tempat orang kaya tersebut dan diwawancarai langsung oleh ibu gadis itu. Sedikit karakter dari keluarga Park Dong Ik. Mereka tidak mudah mempercayai orang lain, dan setiap orang-orang yang mereka pekerjakan merupakan rekomendasi dari orang-orang yang sudah mereka kenal dan percaya, yang mereka sebut rantai kepercayaan. Singkat cerita, Kyu diterima bekerja di tempat itu dan mulai mengajari si gadis. Selesai bekerja dan hendak pulang, mereka dikagetkan dengan sebuah panah milik si anak bungsu bernama Dasung yang nakal namun memiliki bakat seni. Nyonya Choin menjelaskan jika Dasung sangatlah nakal dan tak seorang pun guru seni yang bertahan mengajarinya. Mendengar keluhan itu, Kyu pun berpikir untuk merekomendasikan adiknya yang memang ahli di bidang kesenian itu. Dengan sedikit kebohongan berdiplomasi tentunya, keesokan harinya Kyu datang bersama Ki Jung yang sudah merubah namanya menjadi Jessica dan melakukan wawancara singkat sekaligus mengajari Dasung. Rupanya tanpa berlama-lama Dasung yang sangat-sangatlah nakal itu takluk dan patuh terhadap guru seni barunya itu. Nyonya Choin pun takjub. Saat hendak ingin pulang, Ki Jung diantar oleh supir keluarganya itu. Ketika di perjalanan, Ki Jung mendapatkan ide baru untuk merebut pekerjaan supir pribadinya itu agar ayahnya dapat mengisinya. Ia kemudian mengakali dengan melepas sempak miliknya di dalam mobil agar Park Dong Ik marah dan memecatnya. Alhasil, cara itu berhasil dan seperti biasa, keluarga Park Dong Ik yang tidak mau mencari pekerja lain, kecuali direkomendasikan langsung oleh orang-orang yang dipercayainya.
미안해요. 근데 하필 왜 내 차에서 그래? 자, 앉는 자리 뭐 정액방울 떨어뜨리면 책상에 뿌리고? Nona Choyun percaya kepada Ki Jung dan Ki Jung merekomendasikan ayahnya. Benar saja, tidak lama kemudian ayah mereka diterima menjadi supir Perdung Ik. Dan hanya dalam waktu beberapa hari, hampir semua dari mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan gajian tinggi. Hal itu membuat mereka berpikir untuk mempekerjakan ibunya lagi. Dan sasaran berikutnya adalah menyingkirkan Bukmung Guangxi, pembantu rumah tangga itu. Usut punya usut, Bukmung Guangxi memiliki alergi terhadap buah. Dan agar pembantu rumah tangganya itu dapat disingkirkan, mereka harus membuat drama baru dengan membuat skenario jika pembantu mereka memiliki penyakit TBC yang sangat-sangat berbahaya. Dan lagi-lagi rencana mereka berhasil. Wah, lengkaplah sudah pekerjaan yang dimiliki keluarga Kim Tae-taek. Ayah, ibu, dan anak mereka semua memiliki pekerjaan sesuai dengan gaji yang tinggi. Tiba waktunya hari libur, keluarga Park akan melakukan perkemahan untuk beberapa hari. Kesempatan itu pastinya mereka manfaatkan dengan menikmati rumah mewah tersebut, seolah-olah tempat itu milik mereka. Saat malam hari ketika sedang asik mabuk-mabukan di ruang tamu mewah itu, mereka kedatangan seseorang yang tidak lain adalah Bukmung Guang. Pembantu itu beralasan ingin mengambil beberapa barang yang tertinggal karena waktu itu ia terlalu cepat pergi meninggalkan rumah. Setelah pembantu itu masuk, ternyata ia membuka sebuah ruangan rahasia yang merupakan sebuah bengkel milik orang-orang kaya pada umumnya. Dan sangat mengejutkannya, di dalam bengkel itu ada seorang pria yang sangat lemas karena tidak makan beberapa hari sampai pembantu tersebut memberinya sedikit asupan. Ternyata pria itu adalah Jun Six yang sudah berada di dalam bengkel kurang lebih 4 tahun lamanya. Si pembantu ternyata menyembunyikan suaminya itu karena terlilit utang dan terus diburu. Saat Jong Suk melihatnya, ia ingin melaporkan ke pihak kepolisian, akan tetapi tindakannya gagal. Sebab Kyu Woo dan lainnya yang sedang menguping pembicaraan itu terjatuh. Dan pembantu itu sigap langsung mereka yang ternyata adalah sekeluarga. Dengan ancaman untuk melapor ke keluarga Park, mereka pun tidak dapat berbuat apa-apa dan pembantu yang bersama suaminya itu menahan mereka. Nah, saat membantu itu bersama suaminya sedang kasihkan dan lengah, keluarga Kyu Woo lekas berlari merebut handphone yang berisi bukti keberadaan mereka. Aksi sengit saling rebut pun terjadi di tengah adegan saling rampas-merampas. Telepon rumah kemudian berbunyi. Rupanya, keluarga Park telah kembali dari perkemahan karena kondisi cuaca saat itu sedang ekstrim. Keluarga Kyu Woo bergegas membersihkan semua kekacauan dan mengurung si pembantu bersama suaminya itu di bunker yang tadi. Ketika mereka hendak ingin meninggalkan rumah, Dasung kemudian keluar dan ingin melakukan perkemahan di halaman rumah. Hal itu membuat mereka harus bersembunyi di bawah meja ruang tamu. Sedang Park Dong Ik dan Nyonya Choyun terpaksa tidur di ruang tamu yang sama juga demi menjaga anak mereka. Di sini kita bisa melihat sedikit adegan bercocok tangannya. Saat Tuan Park beserta istri telah tertidur pulas, Kyu Woo Ki Jung dan ayahnya berhasil kabur meski sempat ketahuan. Di tengah hujan lebat yang mengguyur kota,
Kyu dan keluarganya terpaksa harus mengambil barang-barang berharga di rumah mereka karena rumah mereka telah kebanjiran. Nah, di sini kita bisa melihat Kyu menunjukkan ketertarikannya terhadap batu itu. Ia merasa batu itu sangat penting. Maka dari itu ia pun membawa batu tersebut. Mereka lalu beristirahat di tempat pengungsian bersama penduduk lainnya. Saat ini mereka sedang pusing karena masih memikirkan nasib dua orang yang sedang mereka kurung di bengkel. Tiba-tiba Nyonya Choyeon menelepon dan mengabari bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Dasung. Mereka harus hadir di pesta itu dan dengan berat hati mereka terpaksa datang. Sang ayah Kim Tae-tak saat itu diminta untuk menemani Park Dong-ik menggunakan kostum suku Indian yang nantinya akan menjadi surprise pada Dasung. Sedang Ki-jung akan mengantarkan kue ulang tahun. Berbeda dengan Kyu, ia sedang asik menikmati saham di kamar Park Dae-hee. Namun, Kyu yang ketika itu sedang merasa insecure. Ingin turun saja ke bawah dan melihat kondisi pembantu serta suaminya yang terkurung di dalam bengkel. Di tengah perjalanan, sambil mengendap-endap, Kyu yang selalu ceroboh itu tak sengaja menjatuhkan batu keramatnya. Dan hal itu pun membuatnya ketawa. Saat ingin melihat kondisi pembantu dan suaminya itu, ternyata sang suami telah lepas dari ikatan dan menyerang Kyu. Karena sangat marah, Kyu akhirnya terkena pukulan batu keramatnya sendiri hingga mengalami pendarahan hebat. Di lain tempat, saat perayaan ulang tahun Dasung dimulai, suami pembantu itu datang dengan sebilah pisau dapur dan segera menusuk Ki-jung. Karena hal itu, Jong-suk yang olahragawan datang bertarung dengan suami pembantu itu dan disusul oleh Kim Tae-tak. Di perkelahian yang sengit, Kim Tae-tak berhasil menusuk suami pembantu itu dengan pisau tusuk sate hingga akhirnya tewas. Dan entah karena mempunyai dendam pribadi atas perlakuan Park selama ini, Kim Tae-tak juga menusuk Park dengan pisau lalu kabur. Akan tetapi mereka juga harus rela kehilangan Ki-jung yang telah kehabisan darah akibat tusukan pisau. Di ending film, keluarga kaya raya itu entah telah pergi kemana. Sedang Kyu harus dirawat di rumah sakit ditemani sang ibu. Dan ayahnya telah menjadi buronan polisi karena membunuh Park Dong-ik. Setelah beberapa waktu, Kyu mengetahui bahwa ayahnya sedang bersembunyi di dalam bengkel itu. Lalu ia pun bertekad, suatu saat ia akan mencari banyak uang dan membeli rumah itu, demi bisa mengeluarkan ayahnya. Berakhir sudah film ini, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru video kami. Sampai jumpa. 다 좋지만 일단 돈부터